Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum, hai friends, welcome to podcast Unuru. Sebelum kita memanggil narasumber untuk podcast hari ini, kalau Uji ada kata-kata nih buat kita semua. Kita ada proses karena bekerja dengan memilih. Cakep, karena narasumber kita belum datang. Gimana kalau kita bincang-bincang dulu nih nanti mengenai
pipit kicau yang merdu. Cakep. Hingga diranting indah terlihat. Cakep. Ayo bangun dari tidurmu. Cakep. Sambut pagi dengan semangat. Baikku, abis pantun udah jadi semangat banget nih kayaknya. Gimana nih kamu kalian? Ya nih, apalagi kita akan menyambut 2024 karena resolusi kalian berdua. Baik, apalagi kan kalian baru, jadi semangat bareng. Iya. Iya, benar banget. Itu udah salah nih, mulai tahun baru. Mantep banget kalau baru semangat baru. Oke. Apa liburan tahun 2023 kemarin kalian pada kemana aja sih? Kalau tahun baru kan liburan tahun baru saya makan-makanan sama keluarga, terus jalan-jalan juga sama keluarga. Ini nggak sebat ya kalau dia nggak kayak gitu, cuma nggak tidur. Kalau saya itu gimana? Soalnya sih Sama saya kali jalan-jalan enggak. Daripada kelamaan ya, langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama, apa yang kalian tahu tentang Bineka Tunggal Ika? Nah, benar nih, tapi lebih intinya kita memiliki arti walaupun Indonesia memiliki beragam perbedaan, tapi kita harus tetap bersatu. Gila, mantep banget. Ngomong beragam ya, pendapat kalian tentang keragaman Indonesia apa sih? Gue juga bangga banget sama Indonesia. Nah sekarang gue mau nanya lagi, gimana sih cara penerapan sikap kebinekaan dalam beragama di Indonesia? Nah, itu kita harus bisa saling menghargai, saling memahami, kita juga harus bisa saling tolong-menolong satu sama lain. Dan kita harus bekerja sama menjaga kerukunan dan persatuan. Nah, dengan banyaknya keberagaman dalam masyarakat, apa yang harus dilakukan agar keberagaman itu tidak menjadi masalah? masalah kayak rasis, salah itu ya. Betul. Oh, kalau begitu sih kita bisa menjalin persahabatan, saling menghargai, saling menghormati, dan membedakan sekitar kita. Nah, benar nih jangan sampai kayak rasis kemarin itu. Apaan tuh? Kemarin kan gue ngeliat video orang ini pas ada sama dia tuh rasisnya gara-gara kebanyakan dan juga bau kepala karena kan kita sama aja ke Indonesia yang memiliki beragam dan perbedaan harus saling menghargai dalam perjalanan. Nah, kalau itu hubungannya apa ya? Perbuatan kayak gitu mengenal pidana. Ini kita lihat dulu ingin manisir juga. Kenapa? Minuman Masjid. Oke, dulu ya. terima kasih. Ya, cheers dulu, masih. Masjid itu enak banget sih. Pas gue langsung kayak balik bikin semangat lagi. Ada kayak jari-jari gitu. Nah, udah seger Pak. Begini ya kan. Gimana kalau kita lanjut ke pembahasan kita yang kali ini?
bisa menjaga sikap sebagai penggabung perbedaan dan orang lain. Ini jelaskan menjaga keragaman. Iya, ini enggak. Iya. Apa sih kita harus mengembangkan keragaman yang ada di Indonesia ini? Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan yang ada di kita. Untuk itu kita akan terus harus mendorong keragaman tersebut agar menjadi sebuah kekuatan bisa mengembangkan persatuan dan kebinekaan dari Indonesia yang bisa sayangnya udah mau di acara dan tapi dapat sini bagus ya. Terima kasih ya untuk narasumber kita ya atas partisipasinya. Sama-sama. Terima kasih juga ya Karena saung gelap menimba pakai susah kan kalau ada saung ini juga masih tidak ada kesempatan pemirsa yang memberikan keragaman yang berbeda selain dalam rasa persatuan. Oke, sekian podcast untuk